تنزيل من رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing kita semua duduk kembali di dalam majlis Al-Quran. Sebaik-baiknya majlis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kita datang ke tempat ini niatnya sama, yaitu ingin menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keistiqamahan senantiasa bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Tafsirnya sampai ayat berapa? Tafsirnya 14 ya, sekarang 15, kita baca sampai ayat 17 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Baik, pekan kemarin kita mempelajari ayat 14. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan atau kesenangan dunia. Ada 3 kesenangan atau kenikmatan dunia yang sangat disukai oleh manusia. Pertama, perempuan. Kemudian yang kedua, anak. Yang ketiga apa? Harta. Ya, Allah sebutkan jenis hartanya: emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, ladang dan lain sebagainya. Dan Allah mengatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Kemudian di ayat 15 ini Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan akhirat. Ya. Jadi setelah menyebutkan tentang kenikmatan dunia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan dan kesenangan akhirat. Kita perhatikan ya. Nanti kita akan perhatikan bagaimana perbedaan ketika Allah menyebutkan tentang kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Ya. Saat Allah menyebutkan tentang kenikmatan dunia, Allah mengungkapkan dengan kalimat yang biasa, yang mana ketika orang mendengarkannya ataupun membacanya, orang tidak akan penasaran ingin tahu. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kenikmatan akhirat, Allah mengungkapkan dengan kalimat atau dengan uslub, ya. Uslub itu dengan kata yang mana kata itu bila didengarkan atau dibaca membuat penasaran sehingga seseorang ingin tahu. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwa dari ungkapannya saja Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kenikmatan akhirat itu jauh lebih penting, jauh lebih mulia dan lebih utama dibandingkan kenikmatan dunia, ya. Baik, kita masuk kepada tafsirnya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Atau bisa juga dimaknakan qul, sampaikanlah. A'unabbi'ukum, maukah
aku beritahu kalian. Bi khairin min dzalikum, dengan yang lebih baik dari itu semua, dari kenikmatan dunia, dari perempuan, dari anak, dari harta dan seterusnya. Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun, mereka mendapatkan surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berapa lama mereka di surga itu? Khalidina fiha, selama-lamanya, kekal di dalam surga. Apakah hanya kebun dan air yang mengalir mereka dapatkan? Tidak. Allah menyebutkan nikmat yang lain, wa azwajum mutahhara, istri-istri. Jadi istrinya dua, mohon maaf ya, istrinya banyak. Allah menyebutkan dengan kata jamak, wa azwajun, dan istri-istri. Kalau satu zaujun dan istri, tapi di sini disebutkan banyak, wa azwajun, dan istri-istri. Mutahharatun, yang disucikan oleh Allah, ya. Wa ridwanu minallah, dan ridha dari Allah. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah Maha melihat bil ibad, hambanya. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang kenikmatan akhirat, Allah memulai dengan kata qul, sampaikanlah wahai Muhammad. Kata kul ini dalam Al-Quran menunjukkan banyak hal, ya. Di antaranya menunjukkan bahwa sesuatu yang akan disampaikan itu berita yang sangat penting. Saking pentingnya Nabi disuruh menyampaikan, padahal tanpa disuruh pasti Nabi sampaikan, ya. Sebagaimana ayat 14 disampaikan oleh Nabi kepada umatnya bahwa manusia itu dihiasi cinta kepada perempuan, anak-anak, dan harta. Tetapi ketika berbicara tentang kenikmatan akhirat, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan kalimat qul. Qul, sampaikan Muhammad. Ini menunjukkan bahwa berita tentang kenikmatan akhirat itu berita yang sangat penting, jamaah rahimakumullah, ya. Jauh lebih penting daripada berita tentang kenikmatan dunia. Tetapi kita lihat faktanya sekarang. Manusia lebih tertarik dengan berita-berita yang berbau nikmat dunia dibandingkan informasi yang berbau kenikmatan akhirat, jamaah rahimakumullah. Banyak orang kemudian berbondong-bondong mencari informasi tentang urusan dunia, tapi sedikit manusia, sedikit orang yang mencari informasi tentang kenikmatan akhirat, jamaah rahimakumullah. Misal, ya, diinformasikan bahwa suatu perusahaan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian siapa yang diterima bekerja di situ, maka setiap bulan digaji 50 juta. Dapat tempat tinggal khusus, dapat makanan khusus, semua akomodasi ditanggung. Kira-kira banyak nggak yang tertarik, Pak? Banyak, termasuk yang ngomong ini, jemaah rahimakumullah. Pasti banyak yang tertarik, Bapak Ibu, ya. Tetapi ketika berita itu mengajak kepada akhirat, mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat, kebahagiaan dan kesenangan yang sempurna di akhirat, tidak banyak manusia yang tertarik, jemaah rahimakumullah. Kenapa manusia itu tidak tertarik dengan kenikmatan akhirat? Dan kenapa mereka lebih tertarik kepada kenikmatan dunia? Karena kenikmatan akhirat itu belum bisa dilihat dan belum bisa dirasakan. Sedangkan kenikmatan dunia sudah bisa dilihat dan bisa dirasakan, jemaah rahimakumullah. Hanya orang-orang beriman yang tertarik mengejarnya, kenikmatan akhirat itu, Bapak Ibu. Karena dengan keimananlah dia bisa memandang, bisa merasakan bahwa kenikmatan akhirat itu jauh lebih nikmat, lebih mulia, lebih utama daripada kenikmatan dunia, jemaah rahimakumullah. Makanya Allah itu memuji orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu, ya. Allah disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa Allah itu punya malaikat khusus yang ditugaskan untuk mencari majelis zikir dan majelis ilmu. Ketika ada malaikat yang mendapati majelis ilmu, maka dia memanggil malaikat yang lain. Kemudian ketika malaikat berkumpul, Allah yang Maha Tahu ingin bertanya. Kata Allah, apa yang mereka minta dalam majelis itu? Kenapa mereka meluangkan waktu? Hujan-hujan tetap berangkat duduk di dalam majelis itu. Kemudian malaikat menjawab, ya Rabb, yang mereka inginkan dalam majelis itu adalah surgamu. Lalu Allah bertanya, kok bisa mereka minta surga? Padahal mereka nggak pernah melihat surga. Ditanya sama Allah, apakah mereka itu pernah melihat surga sehingga mereka meminta surga? Kata malaikat, tidak ya Rabb, mereka tidak pernah melihat surga. Bagaimana seandainya mereka pernah melihat surga? Kata Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian malaikat menjawab, seandainya mereka pernah melihat surga, pasti mereka akan semakin banyak meminta surga. Jadi Allah memuji Bapak Ibu. Kita mengejar nikmat surga, padahal kita tidak pernah melihat surga, tidak pernah merasakan kenikmatan surga. Jemaah rahimakumullah. Ini luar biasa, ya. Kemudian Allah mengatakan, "A'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum." Maukah aku beritahu kalian wahai manusia, bi khairim min dzalikum, yang lebih baik daripada itu semua, daripada kenikmatan dunia. Uslub atau tata bahasa seperti ini Bapak Ibu membuat orang ingin tahu. Karena Allah bertanya, maukah aku beritahu kalian? Kalau ada orang berkata kepada kita, mau nggak saya kasih tahu? Nah, gitu. Pasti orang yang diajak bicara itu mengatakan, iya, ada apa? Kan begitu. Dia penasaran, jemaah rahimahullah, karena dia menggunakan uslub, maukah aku beritahu kau? Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub, "A'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum." Maukah aku beritahu kalian? Ya. Apa tujuannya? Supaya manusia penasaran. Sehingga dia pengen tahu tentang kenikmatan akhirat, bagaimana cara mendapatkannya. Ayat ini menunjukkan, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita semua bahwa hendaklah kita penasaran terhadap kenikmatan akhirat. Tapi ketika Allah berbicara tentang kenikmatan dunia, Allah tidak menggunakan uslub seperti ini. Maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang sangat disukai oleh manusia, perempuan, anak-anak, harta. Allah tidak mengatakan seperti itu. Ya. Tetapi ketika Allah mengatakan atau menyebutkan kenikmatan akhirat, Allah menggunakan uslub yang sangat membuat orang penasaran. Subhanallah. Ini pelajaran untuk kita semua, bahwa untuk urusan akhirat kita harus punya sifat apa? Penasaran, pengen tahu. Adapun urusan dunia biasa-biasa saja, jemaah rahimakumullah, ya kan? Tapi kan kebalik. Kita ini penasaran dalam urusan apa? Dunia. Ada kawan punya baju baru, bagus sekali bajunya. Ditanya beli di mana, berapa harganya, diskon atau tidak, ya kan? Dan seterusnya. Kita penasaran, Bapak Ibu. Kemudian dia punya kendaraan yang bagus, yang baru, ya kan? Kita tanya berapa harganya, ya kan? Beli di mana? Kemudian kreditnya berapa, DP-nya berapa, dan seterusnya. Kita tanya, jemaah rahimakumullah, ya kan? Nah, tetapi jarang sekali kita bertanya tentang urusan akhirat yang mengantarkan kita mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita belajar kepada sahabat Nabi SAW, di mana ketika mereka bertanya kepada Nabi, kebanyakan pertanyaan mereka mengarah kepada surga. Misalnya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu. Ada seorang Badui, Arab Badui datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan aku sebuah amal. Bila aku melakukannya, aku masuk surga. Subhanallah. Ya kan? Jarang ada orang tanya kayak gitu, Bapak Ibu. Ya kan, Ustaz, tunjukkan sama saya, Ustaz, amal yang kalau saya lakukan, saya ini masuk surga tanpa hisab. Jarang. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Yang ada zaman sekarang ini mereka minta petunjuk tentang, tunjukkan kepadaku cara bagaimana aku bisa jadi orang kaya, sukses dalam waktu yang cepat dan sebagainya. Tapi sahabat ini orang miskin, Arab Badui itu kebanyakan miskin, Bapak Ibu. Datang kepada Nabi minta petunjuk sebuah amal yang dapat memasukkannya ke surga. Kemudian dijawab oleh Nabi. Kata Nabi, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Ini amalan yang pertama. Yang kedua, wa tuqimus shalah al-maktubah. Dirikanlah salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, wa tuaddiz zakah al-mafruḍah. Bayar zakat, yakni zakat wajib. Kemudian yang ketiga, wa tasumu Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Udah 4 itu aja. Kemudian Arab Badui itu berkata apa? Walladzi nafsi biyadihi la azidu ala hadza syai'an abadan wala anqusu minhu. Kata dia, demi Allah yang jiwaku ada di dalam kekuasaannya, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Namanya juga Arab Badui, Bapak Ibu, ya kan? Arab kampung. Ada amal yang simpel masuk surga, itu aja yang dilakukan, enggak ditambah dan juga tidak
dikurangi, jemaah rahimakumullah. Tapi Nabi tidak mencela, justru Nabi memuji. Kata Nabi apa? Jika kalian ingin melihat ahli surga dengan mata kepala kalian, inilah orangnya, kata Nabi. Subhanallah. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu penasaran dengan urusan akhirat. Berbeda dengan orang sekarang. Orang itu penasaran tergantung apa yang ada di dalam pikirannya, Bapak Ibu. Orang kalau pikirannya ilmu, maka dia akan penasaran tentang ilmu. Ya kan? Ketika ada suatu masalah tidak bisa dia selesaikan, dia penasaran, dia cari itu di dalam kitab-kitab. Dia cari dalil Al-Qur'annya, dia cari dalil hadisnya. Ya kan? Tapi orang tuh kalau dipenuhi, otaknya dipenuhi apa? Dunia, maka dia akan penasaran terus dalam urusan dunia, jemaah rahimakumullah. Begitu juga orang yang pikirannya dipenuhi oleh akhirat, kenikmatan, surga, maka dia penasaran untuk melakukan amalan-amalan yang dapat mengantarkan dia kepada surga. Subhanallah. Kemudian di dalam ayat ini Allah menyebutkan kenikmatan surga itu jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Allah mengatakan bi khairim min dzalikum. Maukah kutunjukkan kepada kalian yang lebih baik dari itu semua? Ya, kenikmatan surga itu lebih baik daripada kenikmatan dunia. Dalam banyak hal, Bapak Ibu. Pertama ya, kenikmatan akhirat itu abadi. Sedangkan kenikmatan dunia bersifat sementara. Ya. Kita di akhirat itu nikmat selama-lamanya, senang selama-lamanya. Sedangkan dunia ini sementara. Kita mati, maka kebahagiaan kita juga ikut mati. Jemaah rahimakumullah. Kita meninggal, maka kesenangan kita juga ikut meninggal, Bapak Ibu. Makanya jangan hanya membangun kesenangan hidup, tapi berusaha untuk mati dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia. Karena itu yang akan mengikuti kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia, karena yang pertama, kenikmatan akhirat itu bersifat abadi, sedangkan kenikmatan dunia bersifat sementara. Jemaah, sebentar. Dunia ini kata ulama hakikatnya 3. 1 sebentar, yang kedua sementara, yang ketiga sedikit. Ingat-ingat itu. Pertama apa? Sementara. Sementara, kita enggak selama-lamanya hidup di dunia ini. Yang kedua udahlah sementara, sebentar, Bapak Ibu. Sebentar kita hidup di dunia ini, jemaah rahimakumullah. Tahu-tahu udah usia 40, tahu-tahu sudah punya cucu, tahu-tahu sudah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga apa? Qalil, sedikit. Coba kita bayangkan. Yang kita makan banyak atau sedikit? Sedikit. Enggak mentang-mentang orang kaya makannya 5 piring, enggak. Makanya sedikit. Bahkan orang kaya itu makannya lebih sedikit daripada orang miskin. Kenapa? Karena banyak rasa takutnya. Makan ini kolesterol, makan ini asam urat, makan ini, macam-macam. Akhirnya apa? Makannya sedikit. Tapi orang miskin enggak ada rasa takut terhadap makanan, semua dimakan. Bapak Ibu, jemaah rahimakumullah. Jadi yang kita makan itu sedikit, yang kita pakai sedikit. Enggak mentang-mentang bajunya banyak, kemudian sekali pakai langsung 5-6 baju. Enggak, pasti yang dipakai hanya 1, jemaah rahimakumullah. Selebihnya enggak dipakai. Walaupun kamarnya ada 10 di rumahnya, pasti ketika dia tidur hanya menggunakan satu kamar. Jadi sebenarnya dunia yang kita pakai, yang kita gunakan sedikit sekali. Tapi sayangnya Bapak Ibu, yang dihisap oleh Allah itu bukan yang kita makan, tapi yang kita miliki. Ya. Seandainya yang dihisap oleh Allah itu yang kita makan, yang kita pakai aja, adapun aset kita, adapun harta kita yang tidak kita pakai, enggak dihisap sama Allah, maka hisap kita sedikit. Jemaah rahimakumullah. Ya. Yang kedua, kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada kenikmatan dunia, karena kenikmatan akhirat itu tidak ada habisnya. Sedangkan kenikmatan dunia cepat habis. Bukan hanya enggak ada habisnya, bukan hanya ada masanya, tapi cepat habis kenikmatan dunia ini. Jemaah rahimakumullah. Contohnya ya kan, kita dikasih kenikmatan oleh Allah istri yang cantik. Nah, apakah istri kita itu seterusnya cantik? Tidak, Bapak Ibu. Kecantikan itu ada suatu waktu akan habis, berubah jadi keriput,
kemudian giginya sudah tanggal karena sepuh, jemaah rahimakumullah. Jadi kenikmatan dunia ini cepat habis. Adapun kenikmatan akhirat itu enggak habis-habis. Subhanallah. Kita punya duit kemarin berapa? 10 juta. Sekarang duitnya kemana? Udah habis. Sudah habis cepat sekali. Jemaah rahimakumullah, habisnya kenikmatan dunia ini. Itulah kenapa kenikmatan akhirat lebih baik daripada kenikmatan dunia. Yang ketiga, kenikmatan akhirat itu sangat banyak, sedangkan kenikmatan dunia sangat sedikit. Akhirat itu kenikmatannya banyak, Bapak Ibu, ya. Sedangkan kenikmatan dunia sedikit banyak, ya, sedikit banget. Misalnya kita nikmat punya rumah yang besar, yang luas misalnya, jemaah Allah. Tapi kenikmatan itu sedikit. Karena di rumah itu ternyata ada sesuatu yang membuat hati kita tidak nyaman. Mungkin anak kita tidak baik, mungkin istrinya tidak baik, mungkin tetangganya tidak baik, atau mungkin rumahnya bocor dan sebagainya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi kenikmatan itu terganggu, Bapak Ibu. Sedangkan kenikmatan akhirat itu sangat banyak, ya. Kemudian yang keempat, kenikmatan akhirat sangat memuaskan, sedangkan kenikmatan dunia tidak bisa memuaskan. Gak bisa. Jemaah rahimakumullah. Kadang seorang istri itu memuaskan wajahnya tapi tidak memuaskan sifatnya, Bapak Ibu. Kadang sifatnya memuaskan tapi wajahnya tidak memuaskan. Jemaah rahimakumullah. Anak juga begitu. Ya kan? Kadang sifatnya memuaskan tapi kecerdasannya tidak memuaskan, Bapak Ibu. Jadi kenikmatan dunia tidak bisa memuaskan. Apalagi kalau kita berurusan dengan makanan, ya kan? Kita mau makan banyak nggak bisa. Kenapa? Kalau makan banyak ditakut-takuti sama dokter. Makan banyak nanti kamu kena obesitas, kolesterol, macam-macam. Akhirnya apa? Kita tidak bisa makan dengan puas. Jemaah rahimakumullah. Sedangkan kenikmatan akhirat itu kenikmatan yang memuaskan. Nggak ada kolesterol nanti di surga. Nggak ada asam urat. Nggak ada macam-macam. Semua makan, kata Allah, hani'an mari'ah, dengan puas, sepuas-puasnya. Kenikmatan akhirat itu didapatkan tanpa usaha. Sedangkan kenikmatan dunia didapatkan dengan susah payah. Susah payah kita dapat nikmat dunia ini, ya kan? Orang mau bikin rumah susah payah, sampai ada yang keluar negeri untuk bisa beli rumah. Jemaah rahimakumullah. Tapi ada yang rela mengorbankan, meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya untuk kesenangan dunia, Bapak Ibu. Adapun kesenangan di surga untuk kita dapatkan tidak susah payah. Jemaah rahimakumullah. Bahkan Allah siapkan pelayan-pelayan di surga nanti yang siap mengantarkan apa yang kita inginkan. Apa kata kuncinya? Tahu nggak? Kata kunci kita bisa mendapatkan kenikmatan surga tanpa harus kita bersusah payah. Ada di dalam surah Yunus, kalau tidak salah, jemaah rahimakumullah. Ya, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi kata kuncinya itu, kata ulama, subhanakallahumma. Kita pengen apa? Tinggal sebut. Pengen durian, subhanakallahumma, tik, langsung datang durian. Itu di surga. Kalau di dunia nggak bisa baca subhanakallahumma 1000 kali, nggak datang duriannya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Kita pengen apa di surga? Pengen madu misalnya. Tinggal sebut kata kunci tadi, subhanakallahumma, didatangkan madu itu. Subhanallah, Bapak Ibu. Di dunia ini kita bersusah payah, keluar keringat banting tulang baru bisa mendapatkannya. Makanya kenikmatan akhirat itu jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia. Jadi kita pikir baik-baik, ya, bahwa kenikmatan akhirat itu lebih baik daripada kenikmatan dunia. Maka orang yang cerdas itu pasti memilih yang lebih baik. Orang itu orang cerdas. Tapi orang yang tidak cerdas, dia akan terlena dengan yang biasa-biasa, karena yang biasa itu nampak, langsung bisa dirasakan. Akhirnya dia lalai kepada yang luar biasa. Kita ini kalau memilih yang lebih baik, maka yang biasa itu ikut atau tidak? Ikut, otomatis ikut kan? Kita misalnya mengambil yang lebih baik ini, ya kan? Maka yang biasa itu otomatis ikut. Tapi kalau kita ngambil yang biasa, yang lebih baik tidak akan ikut. Jemaah rahimahullah. Nah, itu perbandingan dunia dan akhirat, Bapak Ibu. Kalau kita mengejar dunia, akhirat tidak ikut. Tetapi kalau kita mengejar akhirat, mencari akhirat, dunia akan mengikuti. Jemaah rahimakumullah. Lihatlah orang yang mengejar akhirat.
dunianya ikut di belakang. Ya. Kemudian Nabi SAW, Bapak Ibu, betul-betul sosok yang memposisikan dunia itu tidak lebih baik daripada akhirat. Ya. Bagaimana rumahnya beliau, kemudian makanan beliau sehari-hari, kemudian pakaian beliau dan seterusnya, jemaah rahimakumullah. Itu beliau betul-betul memposisikan akhirat lebih baik. Jadi beliau itu kehidupannya seperti orang miskin. Aisyuhu ka'aisyil masakin, kata ulama. Kehidupan Nabi itu sama seperti kehidupan orang miskin. Itu dalam urusan dunia. Tapi dalam urusan akhirat, Bapak Ibu, Nabi itu seperti orang yang paling kaya. Pernah dengar nggak bahwa Nabi itu kurban 100 ekor unta? Iya kan? Satu unta berapa harganya? 50 juta. Kalikan 100 berapa? Kan 5 miliar. Jadi urusan akhirat itu Nabi seperti orang yang kaya banget. Beda kan dengan orang sekarang. Orang sekarang ini urusan pribadinya kayak paling top gitu kan, paling kaya. Tapi disuruh sedekah, kurban dan sebagainya, seperti orang yang miskin banget. Jemaah rahimakumullah. Alasannya ini, itu dan sebagainya, Bapak Ibu. Tapi ketika urusan pribadinya tidak punya alasan sama sekali. Ya. Jadi Nabi kita ini betul-betul memposisikan akhirat itu khairul laka minal ula. Lebih baik daripada kehidupan dunia. Kemudian Allah mengatakan lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Penyebutan orang bertakwa ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, bahwa kenikmatan akhirat yang jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Subhanallah. Jadi istimewa kenikmatan akhirat itu. Kalau nikmat itu istimewa, Bapak Ibu, kan tidak semua orang bisa mendapatkan, betul enggak? Betul, jemaah rahimakumullah. Sesuatu yang istimewa itu gak semua orang bisa mendapatkan, Bapak Ibu. Tapi sesuatu yang biasa semua orang bisa mendapatkan. Kenikmatan dunia ini bagi Allah biasa. Karena biasa, rendah, jemaah rahimakumullah, maka kenikmatan dunia ini diberikan oleh Allah kepada siapa saja. Kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai, semuanya dapat. Tapi kenikmatan akhirat ini kenikmatan istimewa, kenikmatan yang luar biasa, maka tidak diberikan kepada semua orang. Lilladzina taqaw, hanya untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penyebutan orang yang bertakwa ini menunjukkan bahwa kenikmatan akhirat itu hanya lebih baik daripada dunia di mata orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Adapun di mata orang-orang yang tidak bertakwa, di mata orang-orang yang tidak beriman, maka kenikmatan dunia ini lebih baik daripada segala-galanya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian Allah menyebutkan contoh kenikmatan akhirat yang akan diberikan kepada orang bertakwa. Jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jannatun, surga. Allah kasih surga yang mana di dalam surga itu terdapat sungai-sungai yang mengalir. Allah menyebut dengan kata tajri, fi'il mudhari. Artinya sungai itu senantiasa mengalir. Jemaah rahimakumullah. Nah, sungai itu kalau mengalir menunjukkan apa? Sungai itu bagus. Airnya bagus, jernih, tidak tercemar oleh kotoran. Jemaah rahimakumullah. Ya. Dan sungai di surga itu dalam ayat lain ada 4. Ada sungai yang airnya air susu, ada sungai yang airnya air madu, ada sungai yang airnya air khamar, ada sungai yang airnya air tawar. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Bayangkan, biasanya madu itu di mana? Di botol kan? Ini enggak, di sungai, Bapak Ibu. Menunjukkan kenikmatan surga itu memuaskan. Jemaah rahimakumullah. Kita belum pernah ada sungai madu kan? Ada enggak sungai madu di dunia ini? Enggak ada. Bapak Ibu, kolam madu aja enggak ada. Yang ada madu botol. Ya kan? Dan seterusnya. Ya kan? Susu juga tidak ada. Sungai susu dan seterusnya. Jemaah rahimakumullah. Tetapi di surga itu nanti susu, madu, khamar itu berbentuk
ada di sungai yang terus mengalir. Jadi nggak pernah habis. Jemaah rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan bahwa kenikmatan surga itu betul-betul banyak dan memuaskan. Ya. Kemudian apakahnya itu kenikmatan yang didapatkan oleh orang bertakwa di surga? Tidak. Allah menyebutkan kenikmatan lain. Wa azwajum mutahharah, dan istri-istri mutahharah yang disucikan. Kenapa istri kok bukan suami? Berarti kenikmatan ini untuk siapa? Untuk laki-laki. Untuk perempuan ada enggak? Kenapa Allah tidak menyebutkan dan suami-suami yang disucikan? Kenapa perempuan itu enggak dikasih bidadara sama Allah? Jadi seandainya dia solihah sampai mati dia tidak punya suami, apakah nanti masuk surga dia dapat suami? Enggak. Tetap di surga dia tidak punya suami. Ya. Kenapa perempuan itu enggak dikasih laki-laki oleh Allah di surga? Hah? Ada yang tahu enggak? Hah? Karena kesenangan perempuan itu bukan laki-laki. Ya Bu, kesenangan perempuan itu bukan laki-laki. Apa kesenangan panjenengan? Kesenangan perempuan itu apa? Harta, kecantikan. Nah perempuan itu dikasih duit, diam. Walaupun suaminya pergi jauh, diam. Jemaah rahimakumullah. Pokok setiap bulan dikirim 10 juta, 20 juta, diam. Baik. Sedangkan laki-laki ini kesenangannya apa? Perempuan. Makanya sama Allah ketika masuk surga, laki-laki ini langsung disambut oleh azwajum mutahharah, istri-istri mutahharah yang disucikan oleh Allah. Jadi wanita-wanita di surga itu semua termasuk istri kita, nanti bapak-bapak ketika masuk surga bersama kita itu akan disterilkan oleh Allah, mutahharah, disucikan zahir dan batin. Fisiknya dibuat cantik oleh Allah. Ya kan? Dibersihkan oleh Allah fisiknya. Jadi nggak ada jerawatnya ibu-ibu, nggak ada kudisnya, nggak ada panunya. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Nggak ada sesuatu yang kurang dari fisiknya itu. Bahkan di surat An-Naba Allah menyebutkan lebih detail lagi. Kata Allah, wa kawa'iba, apa lanjutannya? Wa kawa'iba atsraba. Kawa'ib itu ditafsirkan oleh ulama wanita-wanita sebaya itu apa namanya, ini bagian belakang kaki ini bukan yang paling bawah, nah tungkak ya, nah, tumit zaman kumat. Kawaibat Surabaya itu tumit artinya, kawaib itu. Jadi wanita-wanita di surga itu digambarkan seperti tumit oleh Allah, ya kan? Paham maksud saya ya? Jadi maksudnya dia badannya sangat bagus, jemaah rahimakumullah. Ya kan, badannya sangat bagus. Kenapa Allah sampai menyebutkan detail seperti itu? Kenapa? Karena kita laki-laki ini supaya tidak terfitnah oleh wanita-wanita dunia. Kalau kita soleh menjaga pandangan kita, Allah siapkan wanita-wanita yang sempurna di surga. Mutahharah, disucikan tidak hanya zahirnya, batinnya juga disucikan oleh Allah, Bapak Ibu, sehingga hatinya bersih. Wanita surga itu nggak cemburuan, nggak marahan, nggak dengkian, nggak ngambekan dan seterusnya. Terkadang wanita di dunia ini wajahnya cantik tapi suka marah, jutek, ngambek, dengki. Jemaah rahimakumullah. Kalau diajak ngomong kurang baik, kurang enak, itu wanita dunia. Sedangkan wanita akhirat itu mutahharah, disucikan dari segala macam kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Makanya bapak-bapak beramal solehlah sungguh-sungguh supaya mendapatkan azwajum mutahharah. Ya, harus semangat ngajinya. Loh, kok semangat panjenengan ngajinya? Iya, saya mau dapat azwajum mutahharah. Ya, tidak masalah motivasi seperti itu. Itu motivasi karena Allah juga, karena Allah yang memerintahkan kita untuk mengejar surga. Waridwanum minallah, dan ridha dari Allah. Ini puncak kenikmatan surga. Ketika Allah mengatakan, aku ridha kepada kalian dan selama-lamanya aku tidak akan murka kepada kalian. Subhanallah. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat hambanya. Selanjutnya di ayat 16 dan ayat 17 Bapak Ibu, Allah menyebutkan ciri-ciri orang bertakwa yang akan mendapatkan kenikmatan
syurga. Nah, mari kita menimbang diri kita. Masuk enggak kita dalam ciri-ciri ini? Ya kan? Atau jangan-jangan kita belum masuk dalam ciri orang yang bertakwa. Ciri yang pertama Allah sebutkan di ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Ya Rabb, Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Ampunkanlah dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari azab neraka. Jadi ciri pertama, orang yang bertakwa itu senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Yang ini masuk enggak kita? Hah? Masuk atau tidak ini kita? Alhamdulillah ya. Jadi sudah satu masuk ini. Senantiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau semakin bagus imannya, maka semakin banyak permohonan ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, di dalam ayat ini selain dia minta ampun kepada Allah, dia juga meminta perlindungan kepada Allah, ya kan, dari azab neraka. Orang kalau banyak minta ampun, pasti dia akan banyak berlindung kepada Allah dari azab neraka, Bapak Ibu. Ya. Subhanallah, di sini ada pelajaran yang sangat indah ya. Bahwa orang bertakwa itu ketika berdoa minta ampun kepada Allah, enggak langsung ujuk-ujuk minta ampun. Tetapi tawassul dulu. Tawassul dengan apa di sini? Dengan amal soleh. Apa amal soleh yang dibuat tawassul? Yaitu iman. Jadi nyebut iman dulu. Rabbana innana amanna. Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman kepada Engkau. Kami mensucikan Engkau, kami mengesahkan Engkau. Oleh karena itu berkah keimanan ini, ampunkanlah dosa-dosa kami dan selamatkan kami dari azab neraka. Ini tawassul dengan apa? Amal soleh. Ulama sepakat Bapak Ibu bahwa tawassul dengan amal soleh itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dan ada hadis menyebutkan bahwa 3 orang terjebak di dalam gua kan. Kemudian masing-masing mereka berdoa kepada Allah dengan amal soleh terbaiknya. Dan pada akhirnya mereka dikeluarkan oleh Allah. Jadi boleh kita tawassul dengan amal soleh kita. Ya kan? Ya Rabb, tadi aku sudah duduk di dalam majelis ilmu 1 jam. Mendengarkan ayatmu disampaikan. Dibacakan makna-maknanya. Ya Rabb, ampunkan dosa-dosa hamba dan kabulkan segala hajat hamba. Boleh jemaah rahimakumullah. Ya kan? Adapun tawassul dengan orang mati, tawassul dengan orang yang dengan manusia yang masih hidup, ini ulama masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian dalam ayat ini menunjukkan bahwa orang bertakwa juga punya dosa. Tetapi orang bertakwa itu segera minta ampun kepada Allah. Buktinya orang bertakwa minta ampun berarti mereka tidak luput dari dosa. Ciri yang kedua, Bapak Ibu, Allah sebutkan di ayat 17. Ciri yang kedua yaitu as-sabirin, penyabar. Yang ini masuk enggak kita? Kita sabar enggak? Nah, kadang-kadang sabar, kadang-kadang enggak sabar. Lebih banyak sabarnya apa tidak sabarnya? Lebih banyak sabarnya, alhamdulillah. Kalau kita enggak sabar Bapak Ibu, enggak mungkin kita duduk di dalam majelis ini. Ya kan? Menunjukkan kita ini insya Allah orang-orang yang sabar. Ya, menyabar-nyabarkan diri. Nah, kalau yang kedua ini masuk, berarti kita sudah punya 2 ciri orang bertakwa. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimakumullah, as-sadiqin, orang-orang yang jujur. Jujur ada 3. Jujur kepada Allah, yaitu kita membuktikan keimanan kita dengan amal soleh. Itu namanya jujur, Bapak Ibu. Termasuk jujur kepada Allah itu kalau kita berjanji kita tetap tepatin. Ya Rabb, kalau aku sembuh aku akan begini, aku akan begini. Itu jujur kepada Allah. Kalau aku kaya aku akan bersedekah. Itu jujur kepada Allah. Maka itu namanya orang yang jujur ya. Kemudian yang kedua, jujur kepada manusia. Ya, jujur dalam berucap, jujur dalam bersikap. Yang ketiga, jujur kepada diri sendiri.
yaitu mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Jadi kita ngaku banyak salah, kita ngaku banyak dosa, itu kita berarti jujur kepada diri kita sendiri. Ini ciri yang ketiga. Yang keempat, jemaah rahimakumullah, al-qanitin. Qanitin artinya senantiasa tunduk kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kita ini kalau menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram, kita udah disebut al-qanitin, Bapak Ibu. Walaupun kita tidak melakukan yang sunnah dan tidak meninggalkan yang makruh, ya. Kemudian yang kelima, wal munfiqin, suka berinfak, ya, berinfak. Suka berinfak. Kemudian yang terakhir, yang keenam, wal mustaghfirina bil ashar, senantiasa istighfar pada waktu sahur. Nah, kalau 6 ciri ini ada di dalam diri kita, berarti kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah, dan kita adalah orang-orang yang dijanjikan kenikmatan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah membimbing kita semua untuk benar-benar menjadi hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Apa? Oh ya, di akhir Ali Imran kalau nggak salah itu. Ya. Jadi ada permintaan untuk menjelaskan, ini belum waktunya ini. Ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Nah, subhanallah, ini maknanya sama, Bapak Ibu. Wahai orang-orang beriman, isbiru, sabarlah kalian. Wasabiru, dan sabarlah kalian. Warabitu, dan perkuatlah kesabaran kalian. Ini menunjukkan bahwa sabar itu tidak mudah. Sampai diulang 3 kali sama Allah SWT. Ya. Isbiru, sabarlah. Wasabiru, dan sabarlah. Ini maknanya sama. Cuman sabiru ini Allah minta kita untuk lebih sabar lagi. Warabitu, dan perkuatlah. Ikatlah kesabaran kalian, jangan sampai lepas dari diri kalian. Ya. Kenapa? Iya, menjaga supaya tetap sabar. Itu makna dari kata warabitu. Jadi kalau udah dikasih kesabaran sama Allah, pegang itu, jangan sampai lepas. Jemaah rahimakumullah. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang yang sabar. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sampun nggih. Insyaallah pekan depan kita masuk ayat 18, ya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.